Gue nggak mau nanti difitnah lagi kalau gue menahan anaknya untuk bertemu dengan ibunya. Karena dari yang gue lihat mungkin NM gak suka sama gue. Kan katanya di sini juga meras bahwa dibilang dia ini orang susah. Tapi itu menjadi kewenangan daripada aparat kepolisian yang bisa menyampaikan prosesnya seperti apa. Nama Fadel Bajideh belakangan ini tengah disorot dan selalu menjadi topik perbincangan setelah terjadinya penjemputan paksa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap kekasihnya Loli. Di saat kisruh ini sedang panas-panasnya, tak sedikit pula yang menyoroti rekam jejak pria yang kini berusia 19 tahun itu. Mulai dari pacari Loli yang masih di bawah umur, sampai pada titik di mana terdapat dugaan dan anak yang membuat kelakuan buruknya kian terbongkar. Belum lama peristiwa ini terjadi, Mail yang merupakan kerabat dari Nikita juga mengungkap sebuah rahasia yang mana Fadel sempat ditahan oleh pihak kepolisian atas dugaan perkelahian. Namun mirisnya, Loli justru harus bekerja keras untuk mencari uang sebesar 40 juta rupiah untuk bisa menebus Fadel keluar dari jeruji besi. Meski belum ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak kepolisian, akan tetapi Fadel menyatakan jika kabar tersebut tidak benar adanya. Hasil visum itu belum kelihatan karena Lolinya lagi mens. Jadi banyak yang sel-sel yang aktif, yang pada aktif, jadi nutupin gitu loh. Jadi nutupin over dinding rahim apa gimana gitu. Ya, kalau Anda bertanya, itu adalah persoalan yang akan dijawab dengan jawaban yang sama oleh ibu-ibu. Jadi kalau Anda tanya bagaimana sikap seorang ibu terhadap anaknya, ya itu semua jawabannya pasti sama. Anda nggak perlu mempertanyakan hal-hal yang jawabannya itu pasti seorang ibu akan berjuang mati-matian untuk anaknya. Gue nggak mau nanti difitnah lagi kalau gue menahan anaknya untuk bertemu dengan ibunya. Karena dari yang gue lihat mungkin NM gak suka sama gue. Ya kalau persiapannya udah siap lah yang namanya permasalahan ini yang dikuasai. Artinya secara hukum dia udah paham. Dan saya sudah menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan baik dalam bentuk itu video, dalam bentuk percakapan, dan juga kita udah siapkan saksi. Karena kan di sini kan mereka mau melaporkan gua. Iya. Kamu sudah dilaporkan. Iya, dan sudah dilaporkan. Pokoknya Loli sekarang udah ada di tempat yang aman. Nanti yang tidak aman, Kang Semir dan keluarganya. Ditunggu ya, karena pasalnya tuh berlapis loh. Lapis, ada yang tentang yang transfer, kan dia nggak ngaku kan. Loli udah ada di tempat aman yang dimana tempat itu tidak boleh ada handphone, cuman berkegiatan. Banyak viral kalau gue masuk 40 juta uang ke rekening gue. Yang baru-baru ini ya, 1 September ya. Baru nih, berarti. baru. Lihat nih rekening gue. 500 rupiah. Mas perak tuh rupiah. Saldo dia. Tuh. Udah ya Del, buat jajan nih siapa gue nggak tahu, nggak kenal nih. Tiba-tiba transfer ini ya. 1 September. Jadi pada saat itu ya kan, ada mungkin dia NM itu dapat kabar burung ya. Itu nggak ada namanya penjara, nggak ada di penjara. Dan Fadel main ke situ, hanya main ke dalam sana ke polisi. Nggak ada. Kalau ditahan nggak mungkin 2 hari, pasti 2 bulan, seminggu. Nggak. Kan kemarin kita ketemu 2 hari. Kita 2 hari ketemu sama video call juga sama Loli. Itu kasus dia yang berantem 1 tahun yang lalu ya. Dan itu sudah selesai. Ya kalau itu dicari-cari, ada juga orang yang juga sudah sempat mendekam di penjara, tapi melaporkan sekarang, kan bukan begitu. Jadi sekali lagi closing statement kami,
saya tidak ingin berpolemik dengan adik saya NM. Kami fokus pada pembelaan Fadel, dan kalau diperlukan komunikasi antara Loli dengan Fadel dan kami, kita siap menjembatani. Tapi tolong dari pihak sebelah sana juga jangan melibatkan orang lain yang nggak ada urusannya. Contohnya misalnya Dr. O, yang itu juga dipertanyakan perannya seperti apa. Tapi itu menjadi kewenangan daripada aparat kepolisian yang bisa menyampaikan prosesnya seperti apa. Kalau F nanti kita panggil ya, setelah kita mengumpulkan barang bukti, kemudian saksi-saksi, nah itu nanti kita panggil untuk yang dilaporkan, itu jelas. Tidak hanya Loli yang terjebak dalam dugaan kasus kriminal yang melibatkan Fadel, tetapi kini muncul pula isu-isu baru yang semakin mempersulit situasi. Isu tersebut berkaitan dengan dugaan bahwa Loli sering mengirim uang untuk Fadel, serta bukti chattingan yang menunjukkan ketidakjelasan mengenai uang endorsement yang seharusnya dikelola secara profesional. Sosial media pun ramai dengan komentar dan spekulasi mengenai hubungan mereka. Beberapa pengguna bahkan mempertanyakan apakah Loli sadar bahwa ia mungkin sedang dimanfaatkan. Isu itu pun langsung mengundang beragam reaksi dan simpati untuk Loli yang dianggap terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, hingga kecaman terhadap Fadel yang dinilai tidak bertanggung jawab. Kan katanya di sini juga meras bahwa dibilang dia ini orang susah. Untuk tanggapan bantahan soal dari pihak NM dan C, terutama pihak C yang mengklaim bahwa kami, khususnya Fadel, memakai atau memoroti sampai senilai 400 juta, itu tidak benar. Saya bantahkan tidak benar dan tidak ada sampai uang masuk 400 juta. Nah ini saya kebetulan print semuanya, mutasi rekening atas nama istri saya yang dipakai untuk perantara antara C dan Loli. Jadi totalnya itu yang diklaim 400 juta, tapi yang masuk ini untuk mutasinya saya rangkum di bulan Februari. Di bulan Februari tahun 2024, Februari 2024, Februari 2024 tanggal 26 uang masuk dari C itu 5.719.182 rupiah. Terus tanggal 26 juga itu masuk 398.433 rupiah. Tanggal 26 juga masuk juga 10 juta. Itu yang uang masuk saya ceritakan ya. Di bulan Maret tanggal 1 2024, tanggal 1 bulan Maret 2024 itu 40 juta. Tanggal 2 Maret itu 63 juta. Tanggal 2 di hari itu juga istri saya mentransfer kembali. Nah ini yang perlu disampaikan. Ya, yang saya perlu sampaikan. Tanggal 2 Maret 2024 istri saya mentransfer kembali atas permintaan Loli dari obrolan koordinasi dari C. Ya. Yang selama ini tidak terungkap. Karena di situ saya lihat setiap klaim dia 400 juta atau sekian ada transferan saya nggak tahu itu transfernya dari mutasi yang mana ya. Yang jelas di sini saya tegaskan 50 juta kita transfer keluar ke rekening C. Ya memang itu nanti kita proses ya, pasti diproses. Semua juga nanti di dalam itu. Di sisi lain, gelagat Fadel selama konferensi pers kemarin menyita perhatian banyak orang, terutama terkait gestur wajah dan bahasa tubuh yang ia tunjukkan.
Momen tersebut dipenuhi dengan ketegangan dan para penonton tidak luput memperhatikan detil-detil kecil yang seolah mengungkapkan ketidakpastian di balik kata-katanya. Mimiknya menunjukkan ketegangan dengan alis sedikit berkerut dan bibir yang tampak bergetar. Hal ini membuat banyak orang mulai meragukan keseriusan pernyataannya. Lebih lanjut ketika Fadel menegaskan bahwa hubungannya dengan Loli tidak macam-macam. Ekspresi yang ditunjukkannya kembali memicu tanda tanya. Senyum yang dipaksakan dan tatapan yang menghindar menciptakan kesan bahwa ia berusaha menutupi sesuatu. Lantas, seperti apa tanggapan pakar ekspresi menanggapi pernyataan Fadel? Pertama itu di menit-menit pertama Mas Fadel ketika dia menjelaskan bagaimana posisinya yang bersangkutan di kasusnya ini, terlihat sebenarnya Mas Fadel tuh dari ekspresi wajahnya itu ya terlihat tense, tegang, kencang gitu ya. Kalau dari dia menyampaikan itu tensitasnya memang dia anger ya, terus kemudian dia gerakannya itu tegas gitu ya, tegang, dan wajahnya terlihat tensinya cukup tinggi gitu ya. Kata-kata yang disampaikan biasanya kalau orang yang ada dalam kondisi tidak cukup nyaman dan posisinya dia nahan anger gitu ya, dia kan ngomongnya pendek-pendek gitu kan, dan beberapa kali dia berusaha membasahi mulutnya gitu ya, karena dia kering kencang gitu ya. Nah, di sisi lain ketika dia menjelaskan di momen tertentu bagaimana kalau nanti dia mengalami dituntut dan semacam itu, ada momen di mana dia merasa juga agak takut, matanya agak pupil mata yang membesar gitu ya, ngomongnya jadi agak berubah skemanya. Belum semua hal dia Mas Fadel ini jelaskan secara lugas gitu. Hanya kemudian dia coba menjawab apa yang teman-teman wartawan tanyakan saja, sebatas itu sih Pak. Takut karena ya tadi itu yang dia hadapi kan bukan orang yang biasa gitu, yang ada dengan dia yang bisa diajak bicara. Jadi kemudian tadi dia tunjukkan juga dengan bagaimana Mbak NM merespon dia gitu ya, dengan kata-katanya dia. Nah di situ kan dari cara dia bercerita itu ekspresinya sangat terlihat. Di satu sisi dia ada takutnya, tapi di sisi lain dia juga merasa kesal karena tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Jadi cukup kontradiksi situasinya hanya terlihat ketika di momen dia menyampaikan atau menceritakan situasinya kembali. Dia ada di posisi saya belum kenal beliau dengan baik ya, satu sisi itu. Saya baru bisa melihat dia di momen video ini. Nah, ada beberapa hal menarik yang dia sampaikan ketika ditanyakan sesuatu. Dia berusaha untuk membuatnya lebih loosen up, membuatnya lebih, coba dibuat untuk lebih diterimanya dengan tadi modelnya dia model yang suka bercanda untuk statement yang kadang-kadang istilahnya tadi ada beberapa momen di situ yang rasa-rasanya tidak cukup pas ketika orang menanyakan sesuatu yang sifatnya serius gitu ya. Nah, dia coba mencairkan suasana dengan menyampaikan beberapa statement yang kalau ini yang 50 aja, luar negeri aja, nah yang kayak gitu-gitu. Jadi itu yang membuat orang kemudian punya penilaian seperti itu. Nah, saya melihatnya di dalam konteks itu saja sih. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Game In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.